verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Bawaslu sebagai lembaga pengawas telah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap proses ini. Lantas, bagaimana kemudian langkah pengawasan yang dilakukan Bawaslu Blora, kendala yang dihadapi, serta metode pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Blora? Kali ini saya akan temui anggota Bawaslu Kabupaten Blora, Bapak Andika Fuad Ibrahim. Mari ikuti saya. Ya, berkaitan dengan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu di Kabupaten Blora, Bawaslu mengedepankan upaya-upaya pencegahan dalam prosesnya. Kami pertama melaksanakan koordinasi, kemudian juga memberikan pembekalan kepada jajaran kami, pengawas pemilu, jajaran staf, kemudian juga intent menyampaikan perkembangan-perkembangan situasi yang ada berkaitan dengan verifikasi faktual tersebut. Jumlah parpol di Kabupaten Blora ini sesuai yang diumumkan oleh KPU RI, itu ada 16 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Nah, selanjutnya untuk di Kabupaten Blora sendiri, dari 16 parpol itu terdapat 7 parpol yang dilakukan verifikasi faktual. Karena 9 parpol secara otomatis karena ada putusan MK sudah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak melanjutkan verifikasi faktual. Sedangkan 2 partai lainnya itu partai yang baru mengikuti pendaftaran di tahun 2022 ini adalah partai PKN dan partai Umat. Berbicara tentang kendala pengawasan dalam verifikasi faktual, ya ini hampir sama mungkin dengan teman-teman di kabupaten yang lain. Yang pertama tentu keterbatasan SDM. Nah, kita tahu waktu tahapan verifikasi faktual, terutama di tahap awal, tahap 1 itu berbarengan dengan kita melakukan proses rekrutmen Panwaslu kecamatan. Ya, sehingga ya, tidak semua kita bisa melakukan pengawasan melekat. Nah, namun pada prinsipnya semua parpol yang kemarin terdaftar ya, dan mengikuti verifikasi faktual kita pastikan kita awasi semuanya. Terus yang kendala kedua ya faktor alam, faktor cuaca, karena ini juga musim hujan ya, itu juga tidak bisa kita prediksi. Nah, dalam verifikasi faktual ini kami ketika melakukan pengawasan mencatat setidaknya hasil pengawasan itu dalam form A ya sebanyak 31 form A saat verifikasi tahap 1 tahap awal, kemudian juga 81 form A saat tahap verifikasi faktual perbaikan. Ya, kalau berbicara cerita unik, ya ini pengalaman saya kebetulan kemarin melakukan pengawasan verifikasi faktual karena kita juga bukan merupakan warga setempat, ya kita buta, ya itu kemarin ternyata sampel itu berada dalam satu rumah sebanyak 3 orang. Nah, datang pertama kita mendatangi bapaknya, terus geser lagi kemudian ke arah yang berikutnya ternyata masih dalam satu rumah, itu sampel kedua juga di situ. Nah, yang ketiga juga demikian. Nah, ini butuh memang kecermatan juga petugas verifikator sehingga dalam pencarian alamat ini dapat efektif, sehingga tidak bolak-balik di tempat yang sama begitu.